efektif tidak kita memberikan pupuk di tanaman, apakah memang sesuai dengan kebutuhan tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan atau usahakan tentunya. Hai, jumpa lagi bersama saya Wika, ibu bapak petani yang terhormat. Di video kita kali ini, kita akan khusus membahas tentang mekanisme penyerapan unsur hara atau nutrisi oleh tanaman pertanian, entah itu tanaman pangan, entah itu tanaman hortikultura, entah itu tanaman perkebunan, yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Baik, sebelum kita membahasnya atau kita mengupasnya, terlebih dahulu saya ingin mengajak ibu bapak petani yang terhormat untuk kita membuka cakrawala pemikiran atau logika-logika yang ada di kepala kita, bahwa efektif tidak kita memberikan pupuk di tanaman pertanian yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Apakah memang sesuai dengan kebutuhan tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan atau usahakan tentunya. Baik, itu sebagai pengantarnya. Ibu bapak petani yang terhormat, ternyata unsur hara atau sederhananya saya menyebutnya pupuk yang ibu bapak petani yang terhormat itu diserap oleh tanaman memiliki mekanisme. Tidak serta-merta tanaman itu bisa menyerap pupuk atau nutrisi atau unsur hara yang ibu bapak petani yang terhormat berikan tentunya. Jadi, ibu bapak petani yang terhormat, pupuk itu atau saya menyebutnya nutrisi untuk tanaman atau unsur hara untuk tanaman, ya tentunya untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Adapun mekanisme penyerapan unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh tanaman pertanian dan ibu bapak petani yang terhormat budidayakan itu terdiri dari 3 mekanisme atau terdiri dari 3 cara. Yang pertama disebut yang namanya difusi. Yang kedua itu namanya adalah aliran massa. Yang ketiga namanya adalah intersepsi akar. Nah, sekarang kita akan bahas dari yang ketiga itu. Kita akan bahas, kita akan kupas satu-satu. Yang mana sih yang dinamakan dengan difusi? Yang mana sih yang dinamakan dengan aliran massa? Yang mana sih yang dinamakan dengan intersepsi akar? Yang pertama, kita akan bahas tentang difusi saja. Difusi. Nah, difusi ini, ibu bapak petani yang terhormat, definisinya adalah perpindahan atau dalam hal ini kita hubungkan dengan tanaman ibu bapak petani yang terhormat, penyerapan unsur hara terlarut, bukan yang melarutkan, tapi terlarut, unsur-unsur terlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Itu difusi. Jadi sekali lagi saya ulangi, difusi itu adalah ibu bapak petani yang terhormat, pengertiannya adalah perpindahan unsur-unsur terlarut dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Itu difusi. Contohnya apa? Ya contohnya penyerapan nutrisi atau pupuk atau makanan atau unsur hara yang dilakukan oleh tanaman pertanian ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Logikanya begini, kalau di pelajarannya anak-anak SMP dulu, saya masih ingat, difusi itu sering erat dihubungkan dengan larutan gula di dalam air. Jadi larutan itu awalnya dia mengumpul di sebuah wadah atau gelas lah kita sebut. Dia mengumpul, setelah itu dilarutkan, diencerkan sehingga dia menyebar. Nah, bersamaan dengan air itu bersatu sehingga terjadilah rasa manis di air yang tadi nggak manis tadi karena ada campuran gula. Nah, itulah difusi. Dia itu menyebar. Sama seperti pupuk. Biasanya ini kalau saya contohkan itu di sistem kocor. Walaupun nggak semuanya diserap melalui difusi ya. Sistem kocor. Ibu bapak petani yang terhormat melarutkan pupuk, ya. Nah, itu bercampur. Akhirnya ibu bapak petani yang terhormat kasih ke tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Nah, di situ terjadi yang namanya proses difusi tadi. Sehingga unsur-unsur itu langsung bisa diserap oleh tanaman yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Terus yang kedua, itu tadi difusi. Yang kedua, itu adalah
intersepsi akar. Nah, intersepsi akar ini, Ibu Bapak petani yang terhormat, itu adalah kemampuan akar untuk mencari nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah. Dia berkembang akar ini, belum lagi dia menjelajah ke mana nutrisi-nutrisi itu tersedia. Karena akar-akar ini kan punya bulu-bulu akar itu yang akan mengambil. Dia itu terus mencari dan mencari. Itu yang dinamakan dengan intersepsi akar. Di dalam tanah ini yang tersedia itu tentunya yang bentuknya tersedia ya, unsur-unsur hara atau nutrisi yang bentuknya tersedia tadi. Itu akan dicari sebagai makanan dari tanaman Ibu Bapak petani yang terhormat budidayakan tentunya. Akan dimakan di situ, akan dimakan. Nah, itu yang intersepsi akar. Nah, yang ketiga itu adalah aliran massa. Aliran massa ini, Ibu Bapak petani yang terhormat, bisa terjadi maksimal, saya ulangi, saya tekankan di sini, bisa terjadi maksimal ketika kondisi tanah di lahan-lahan Ibu Bapak petani yang terhormat berada pada kapasitas lapang namanya. Kapasitas lapang, kalau bahasa Inggrisnya field capacity. Kalau bahasa Jawanya atau bahasa Prayanya namanya adalah macak-macak. Di mana kondisi kapasitas lapang itu terjadi keseimbangan antara udara dan antara air di dalam tanah. Sehingga proses aerasi, proses penyerapan nutrisi itu terjadi secara maksimal. Pun tidak hanya di aliran massa sebenarnya. Proses difusi juga membutuhkan kondisi tanah dalam kapasitas lapang. Begitu juga dengan intersepsi akar tadi. Juga membutuhkan kondisi tanah yang berada pada level kapasitas lapang atau macak-macak kalau bahasa Perayanya. Kalau bahasa Inggrisnya ya field capacity. Intersepsi akar ini, Ibu Bapak petani yang terhormat, erat hubungannya dengan proses transpirasi yang dilakukan oleh tanaman. Aliran massa ini, Ibu Bapak petani yang terhormat, aliran massa ini itu erat hubungannya dengan transpirasi yang dilakukan oleh tanaman. Sekarang Ibu Bapak petani yang terhormat bingung apa sih transpirasi itu? Jadi ada dua istilah proses kembalinya air ke udara bebas. Ini menyangkut kita berbicara tentang siklus air, Ibu Bapak petani yang terhormat. Ada dua istilah, yaitu evaporasi sama transpirasi. Jika digabung namanya evapotranspirasi. Nah, evaporasi itu prosesnya kembalinya air, karena ini siklus air kan, siklus air. Kita berbicara siklus air. Kembalinya air ke udara bebas, ke atmosfer, kita menyebutnya ke atmosfer, itu melalui tanah seperti bendungan, pokoknya dia tergenang sudah. Tetapi kalau melalui tanaman, itu namanya transpirasi. Kalau digabung kedua-duanya melalui permukaan tanah dan melalui tanaman, itu namanya evapotranspirasi. Ini penting Ibu Bapak petani yang terhormat. Karena ini menyangkut bagaimana nutrisi itu diserap. Nah, tanaman yang dimaksud dengan aliran massa di sini adalah tanaman-tanaman itu ya melakukan yang namanya proses transpirasi, mengembalikan air. Secara otomatis air-airnya keluar. Nah, begitu dia diserap, begitu dia mengeluarkan air, tanaman itu juga menyerap air. Nah, disinilah air yang membawa nutrisi-nutrisi itu diserap. Kalau nutrisinya dipergunakan untuk kegiatan metabolisme yang dilakukan oleh tanaman-tanaman pertanian yang Ibu Bapak petani yang terhormat budidayakan tentunya, kalau air itu dikeluarkan kembali ke alam bebas melalui transpirasi. Air saja yang dikeluarkan, bukan nutrisi. Bukan unsur hara, Ibu Bapak petani yang terhormat. Karena ini erat hubungannya dengan siklus air. Ada beberapa syarat supaya mekanisme penyerapan nutrisi atau unsur hara yang dilakukan oleh tanaman pertanian yang Ibu Bapak petani yang terhormat budidayakan. Syarat yang pertama itu adalah bentuk nutrisi itu harus dalam bentuk tersedia. Jangan sampai nggak tersedia, dalam artian terfiksasi atau terikat oleh unsur-unsur yang menyebabkan unsur tersebut tidak tersedia oleh tanaman. Yang kedua, Ibu Bapak petani yang terhormat, pH-nya harus berada di sekitaran 6,5 sama 7,5 pH tanahnya. Yang ketiga, kondisi tanahnya harus dalam kondisi field capacity atau bahasa Perayanya macak-macak. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Ibu Bapak petani yang terhormat, tetap semangat. Saya akan tutup
dengan penggalan lagu dari Kus Plus, Tanah di Negeri Kita Ini Subur, Ibu Bapak petani yang terhormat. Kenapa sampai Kus Plus itu membuat lirik lagu yang judulnya Tanah Kita Itu Sangat Subur, sehingga tongkat kayu dan batu tumbuh jadi tanaman. Itu, Ibu Bapak petani yang terhormat. Sekian, saya Wika undur diri.